Perkenalkan, saya Neti Suryana, pendamping sosial program Keluarga Harapan Kecamatan Pranak, Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Saya adalah salah satu peserta pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDN Kesos yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera. Video ini merupakan pelaksanaan dari tugas akhir pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDN Kesos berupa simulasi penyampaian materi modul 3 sesi 4, yakni tentang mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga PKH sebagaimana biasanya setiap bulan. Nah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita mungkin sudah belajar tentang stunting, apa penyebabnya, kemudian apa akibatnya, apa pengaruhnya bagi pertumbuhan balita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar modul 3 sesi 4, yaitu tentang mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari, diharapkan ibu-ibu nantinya bisa memahami yang pertama apa itu pengertian dari stimulasi, kemudian apa pentingnya stimulasi dalam kandungan, dan yang ketiga adalah kita akan sama-sama mempraktekkan bagaimana memberikan stimulasi pada janin. Nah, baik ibu-ibu, sebelum kita lanjut pada inti materi, saya ingin bernyanyi di hadapan ibu-ibu. Ibu-ibu bersedia untuk mendengar? Bersedia. Baik, saya akan menyanyi sholawat yang mungkin sudah biasa kita dengarkan bersama-sama. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kira-kira bagaimana perasaan ibu-ibu mendengarkan lagu tadi? Senang. Kemudian senang. Ya. Ibu-ibu semua pernah hamil ya? Pernah. Nah, waktu ibu-ibu hamil pernah nggak ibu-ibu nyanyiin untuk bayi yang masih berada dalam kandungan? Pernah mengajak janinnya bicara? Pernah. Nah, seperti itu. Nah, ibu-ibu, itulah yang disebut dengan stimulasi pada janin gitu. Kira-kira ibu punya gambaran kan apa ini maksud dengan stimulasi? Ya. Nah, gitu. Nah, jadi memperdengarkan suara, nyanyian, lagu-lagu, atau kemudian pujian, kemudian juga mengucapkan kata-kata yang baik kepada janin yang ada di dalam perut kita, itu merupakan salah satu bentuk stimulasi. Mungkin yang bisa memberikan itu bisa ibunya sendiri, atau kemudian ayahnya, atau orang-orang yang berada di sekitarnya, atau menggunakan peralatan-peralatan yang ibu-ibu punya, seperti itu. Baik ibu-ibu, selanjutnya saya ingin membagi ibu-ibu dalam 2 kelompok. Di kelompok masing-masing nanti ibu-ibu bisa berdiskusi, berbagi pengalaman satu sama lain, apa saja stimulasi yang biasa ibu lakukan pada janin ketika ibu, berdasarkan pengalaman ibu-ibu aja. Ketika saya kasih waktu 1 menit ya Bu. Iya, aku nggak ada situ. Sekarang kita minta pada kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Apa saja contoh stimulasi yang biasa ibu lakukan ketika sedang hamil? Iya, suaranya dikeraskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat hamil, saya selalu bernyanyi, bicara, yang ketiga mengeluh
beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya pada kelompok 2, gimana hasil diskusinya, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami biasanya dalam hamil sering mengajak anak bicara, Jadi anak bicara, berjemur berjemur, dan mengelus-elus perut saat hamil. Kemudian sering membaca ayat Al-Quran. membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ibu-ibu, memang itulah yang disebut dengan stimulasi ya, kegiatan-kegiatan memberikan rangsangan kepada bayi gitu. Jadi terima kasih pada ibu-ibu. Bisa disimpulkan gitu bahwa stimulasi itu adalah kegiatan memberikan rangsangan gitu ya, memberikan rangsangan kepada janin. Jadi janin itu meskipun masih berada dalam perut ibunya, ternyata bisa dia bereaksi gitu ya, bisa merasakan apa yang kita berikan gitu. Kalau misalnya kita memberikan memperdengarkan suara-suara yang baik, maka janin itu sudah bisa merekam gitu, sudah bisa merekam apa-apa yang didengarnya. Kemudian juga ketika kita sentuh gitu ya, ternyata dia juga bisa bereaksi. Mungkin ibu-ibu pernah merasakan ya, di apa reaksinya biasanya kalau misalnya ditendang, nah seperti itu. Kemudian cahaya gelap dan terang juga bisa dirasakan oleh bayi seperti itu. Nah jadi kegiatan memberikan rangsangan kepada janin, baik itu dalam bentuk cahaya atau sentuhan atau suara, itu disebut dengan stimulasi kayak gitu ya. Dan stimulasi ini harus dilakukan secara terus menerus. Tujuannya supaya apa? Tujuannya tidak lain adalah supaya sel-sel otak anak gitu ya, sel-sel otak anak itu berfungsi, bekerja dengan optimal gitu. Nah ketika sel-sel otak anak bekerja dengan optimal, itu akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Nah dari contoh-contoh yang sudah ibu-ibu sampaikan tadi, bisa kita bagi jenis-jenis stimulasi itu bisa kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah stimulasi sentuhan, seperti yang ibu bilang tadi, perutnya dielus kayak gitu ya, dielus-elus itu adalah bentuk stimulasi sentuhan. Nah janin itu ketika dia sudah berusia 3 bulan, maka dia sudah bisa merasakan sentuhan gitu. Nah pada usia 3 bulan dia sudah bisa merasakan sentuhan. Dan pada usia itulah sebaiknya kita mulai gitu ya, kita mulai memberikan sentuhan-sentuhan kasih sayang kepada janin kita. Kemudian yang kedua stimulasi suara. Nah suara, jadi kita memperdengarkan nyanyian, sholawat, kemudian puji-pujian, kemudian juga ayat-ayat suci Al-Quran seperti yang ibu-ibu sampaikan tadi, maka anak-anak itu juga akan janin itu juga akan menangkap, akan merekam informasi atau nyanyian yang kita perdengarkan. Nah itu janin mulai bisa merasakan atau mendengar suara dari luar itu ketika dia sudah berusia 14 minggu. 14 minggu itu berapa bulan itu? 14 minggu, hampir masuk 4 ya. Nah, masuk 4 bulan sebaiknya kita mulai memperdengarkan suara-suara yang baik kepada bayi kita, baik seperti bacaan ayat suci Al-Quran, sholawat, nyanyian, atau kata-kata yang baik dan sebagainya, mulai kita perdengarkan gitu. Kemudian yang ketiga stimulasi cahaya gitu ya. Nah stimulasi cahaya ini juga bayi mulai bisa bukan bayi ya, janin mulai bisa membedakan kondisi gelap sama terang itu ketika dia berusia 14 minggu juga gitu. Nah pada usia 14 minggu ini ibu-ibu sebaiknya mulai rajin-rajin untuk berjemur gitu ya, berjemur di bawah sinar matahari. Baik ibu-ibu, itu tadi materi kita tentang mendukung ayah dan ibu dalam memberikan stimulasi pada janin kayak gitu. Nah di sini dari pembelajaran kita hari ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, pemberian stimulasi pada janin itu harus disesuaikan ya, harus disesuaikan dengan umur anaknya, umur janinnya kayak gitu. Misalnya yang di bawah 3 bulan, maka stimulasinya adalah stimulasi sentuhan. Kemudian setelah di atas itu kita bisa memberikan stimulasi suara atau stimulasi cahaya. Kemudian
kegiatan pemberian stimulasi ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan sel-sel otak anak, sel-sel otak janin agar bekerja lebih optimal kayak gitu. Nah, kemudian janin dalam kandungan juga perlu mendapatkan stimulasi dan gizi yang cukup agar ia nantinya lahir sebagai anak yang sehat, cerdas dan tidak stunting seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah mempelajari modul ini, saya berharap ibu-ibu semua bisa menjalankan gitu ya, menjalankan pemberian stimulasi ini, terutama bagi ibu-ibu yang hamil. Kemudian kalaupun ibu-ibu tidak hamil, ibu-ibu bisa membagikan ilmunya kepada saudara-saudara atau tetangga agar mereka juga memberikan stimulasi pada janin yang sedang di dalam kandungannya seperti itu. Nah, terima kasih atas kehadirannya dan peran aktifnya dalam pertemuan ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.